Tujuan pelajaran hari ini yaitu kalian harus mengetahui prinsip kerja dari flip-flop sebagai rangkaian sekuensial. Setelah itu, kalian harus bisa membedakan yang mana dibilang flip-flop RS, flip-flop D, dan flip-flop JK. Ya, seperti itu, flip-flop RS, flip-flop D, dan flip-flop JK. Nah, rangkaian sekuensial kemarin perbedaannya dengan rangkaian kombinatorial. Kombinatorial kan begini saja toh. Misalnya kalau kita punya input ya, input itu ya. Jadi input itu langsung saja, output pada saat itu hanya dipengaruhi oleh input saat itu. Tapi kalau sekuensial ya, output di sini akan saya umpan balikkan lagi masuk ke input ya, seperti itu. Nah, jadi ini akan dimasukkan kembali ke dalam inputnya, jadi diumpan balik. Jadi itu yang dibilang rangkaian sekuensial. Kalau rangkaian kombinatorial ya, tidak akan ada output yang dikembalikan masuk ke input. Nah, sekuensial seperti ini. Jadi itu bedanya. Terus ada beberapa macam, ada 1, 2, 3 ya. Mungkin kita belajar. Ada juga T, tapi saya tidak terlalu bahas. Yang ada RS, flip-flop D, dan flip-flop JK. Oke. Nah, sekarang nih. Apa itu flip-flop, Bu? Flip-flop adalah suatu rangkaian yang memiliki dua keadaan stabil. Ya, makanya dibilang flip dan flop. Ya, jadi harus berkebalikan. On the side biasa bilang on the flip side, begitu biasa di sisi lain ya. Jadi ada flip-flop. Dua keadaannya yang stabil, maka biasa dibilang bistabil. Makanya beberapa buku itu menuliskan biasa begini, flip-flop adalah bistabil begitu. Kalau anak elektro biasa bilangnya bistabil. Bi itu dua, stabil itu stabil. Jadi dua keadaan stabil. Oke, keluaran flip-flop bertahan pada satu keadaan hingga ada pulsa pemicu yang menyebabkan keluarannya berubah ke keadaan yang lain. Jadi output dari flip-flop itu bertahan pada satu keadaan hingga ada pulsa pemicu yang menyebabkan keluarannya berubah ke keadaan yang lain. Flip-flop merupakan rangkaian logika dengan dua keluaran, key dan key not, ya, yang keadaannya saling berkebalikan atau saling komplement. Jadi ada key dengan key not. Kalau key-nya 0, ya, kalau key-nya 0, artinya key not-nya 1. Sebaliknya, kalau key-nya 1, key not-nya artinya 0, ya, seperti itu. Oke, sekarang saya ajarkan bagaimana prinsip kerja dari flip-flop itu sendiri. Nah, jadi ini. Ada beberapa macam jenis flip-flop, yaitu flip-flop RS, reset dan set ya. Jadi RS itu reset dan set, ada JK, ada flip-flop D ya, data flip-flop, ada flip-flop T, dan ada flip-flop JK master slave ya. Nah, sekarang gerbang NAND misalnya, jadi yang dijadikan flip-flop itu biasanya gerbang NAND dengan gerbang NOR. Oke, gerbang NAND dengan gerbang NOR. Ini kita gampang. Nah, begini prinsip kerjanya. Jadi kalau salah satu rangkaian ini ya flip-flop ya, flip-flop. Kalau tentang adder atau apa rangkaian kombinatorial itu kan gampang karena cuma menjumlah ya, mengurang apa dan segala. Nah, kalau flip-flop ini begini cara kerjanya. Tahu logikanya gerbang NAND kan? Nah, kan yang ada itu. Nah, gerbang NAND. Gerbang NAND itu logikanya ya, gerbang NAND itu logikanya begini, misalnya RS ya, RS 0 dengan 0 ya, ini key
Nah, perhatikan. Jangan dulu lihat ini ya. Saya pakai logika gerbang NEN dulu. Logika gerbang NEN saya pakai begini saja supaya kalian ngerti. Nanti dibilang ini. Ini F. Nah, 0 dengan 0, 1 ya. Kalau NEN itu 0 dengan 0, 1. 0 dengan 1, 1 juga ya. 1 dengan 0, 1 juga. 1 dengan 1, 0. Nah, begitu kalau gerbang NEN. Karena gerbang N yang dibalik ya. Kalau logika gerbang NEN itu 0 dikali 0, 0, tapi dibalik jadinya 1. 0 dikali 1, 0, dibalik jadinya 1. 1 dikali 0, 0, dibalik jadinya 1. 1 dikali 1, 1, tapi karena dibalik jadinya 0. Nah, kita bisa menyimpulkan dari gerbang NEN ini, kita bisa simpulkan ya. Nah, dari gerbang NEN ini bisa ya, bisa disimpulkan kalau sudah ada salah satu yang inputnya, bisa disimpulkan jika salah satu inputnya mau A atau B, inputnya A atau B itu 0, oke, maka outputnya pasti 1. Ya, begitu. Kan ini, perhatikan. Kalau salah satunya sudah ada 0, pasti 1. 0, ini dua-duanya 0, makanya 1. Ini ada 1, 0, makanya 1 di sini. Terus ini 1 lagi 0, makanya 1 di sini. Sedangkan kalau 1, 1, dia akan jadi 0. Ya. Makanya, sorry, masuk angin. Makanya, seperti ini. Kalau saya bikin gerbang logikanya, ya, saya bikin gerbang logikanya ini, misalnya saya bikin gerbang logikanya seperti ini. Oke, saya bagi dulu, ya. Nih. Oke. Nah, jadi di sini ada input, ya. Di sini ada input, di sini ada output. Oke. Di sini ada input, di sini ada output. Nah, inputnya itu ya di sini R, di sini S, oke. Sedangkan di sini key, di sini key, di sini not key. Sesuai dengan ini, sesuai dengan gambar ini. Jadi saya mengambil dari gambar ini. Ya. Nih. Oke, sesuai dengan gambar ini. Nah, jadi perhatikan. Ya, di sini misalnya, nah, ada kemungkinan seperti ini kan? Kemungkinan inputnya itu kayak ini. Jadi kemungkinan inputnya begini. Ada 0, oke, ada 0. Nah, terus ada 0, ada 0, ada 1. Terus ada 1, ada juga 0. Terus ada 1, ada 1 dengan ada 1. Oke. Nah, sekarang 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, sekarang yang kita bisa lakukan, yang kita sekarang bisa berdasarkan ini. Jadi kalian lihat yang ini, ya. Kalian lihat yang ini. Kalau ini yang tidak bisa kita sekarang.
Yang kita bisa ambil itu yang pertama itu yang ini, 0 dengan 1 atau 1 dengan 0. Karena 0 dengan 0 itu sebenarnya 0 dengan 0 bisa juga sih ya. Jadi misalnya kita ambil yang tengah dulu 01 dengan 10 ya. Supaya bisa kita tahu karena ini kan berkebalikan kita. Misalnya begini. Saya ambil ini. R-nya 0, S-nya 1. Jadi ini 0. Oke. Ini 0, ini 1. Perhatikan. Ini 0 R-nya. Oke. Ini S-nya 1. Sedangkan yang kaki satunya itu ya temannya ini si R. Hasil logika R yang ingin di N-kan ya, maksudnya temannya R ini kan perkalian. 0 harus dikali berapa supaya kita bisa Q. Tapi dia menunggu hasil dari sini, oke? Ini juga si S tidak bisa juga kita dapat Q-nya karena dia menunggu hasil dari Q-nya. Bagaimana itu, Bu? Ini kayak tidak bisa begitu karena tidak tahu siapa yang duluan. Nah, makanya kita pakai logika ini, ya. Kita pakai logika yang tadi yang saya ajarkan. Saya kan tadi sudah bilang, bisa disimpulkan ini segerbang NAND. Kalau salah satunya sudah ada 0, ya bisa disimpulkan jika salah satu inputnya 0, maka outputnya pasti 1. Tidak peduli temannya 0 atau temannya 1, selama ada salah satu yang 0, pasti dia akan 1. Jadi saya bisa simpulkan pasti keluarannya itu Q 1, pasti nih. Kenapa? Karena R0. Ya, tidak peduli ini di sini. Jadi ini kan yang kalian lihat toh. Ini kan yang kalian lihat nih. Nih, selama dia ada 0 pasti akan jadi 1 nih. Nih. Nah, ini 1 kalau ketemu 0 pasti 1, tapi kalau ketemu 1 dia ini. Makanya ini tidak bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan itu yang pertama yang ini karena dia memenuhi kaidah yang saya tulis tadi ini. Ya, di sini 0, siapapun temannya di sini mau 0, ini di sini mau 0 atau mau 1, ya, itu tidak ngaruh. Makanya saya bisa mengerjakan yang ini dulu. 0 dengan 1, Q-nya pasti 1. Oke. Kalau Q-nya sudah 1, ya. Jadi kalian sekarang membayangkan kalau Q-nya di sini sudah 1, misalnya di sini ya, 0, 1. Q-nya di sini sudah 1. Yang 1 ini akan ke sini, oke. Ini kan di sini nih. Jadi keluarannya 1, di sini akan pindah 1 ke sini, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 0. Akhirnya terbukti ya. Terbukti kan begitu. Kalau di sini 1, ya di sini harus 0. Nah, sebaliknya kalau di sini 0, di sini harus 1. Oke, sekarang saya sorry. Angin. Sekarang saya yang ini, ya. Sekarang saya ambil yang ini. Saya balik ke sekarang, ini sekarang. Ini yang sekarang. Jadi sekarang saya balik, saya ganti warnanya supaya kalian ngerti. Nah, nih, ini saya balik sekarang. Yang kedua di sini. Ini 1, ini 0. Oke. Nah, kayak tadi yang saya bisa kerjakan itu yang ini. Yang saya bisa kerjakan ini yang mana karena tadi kaidah ini yang saya ambil. Karena mau berapapun nanti temannya S, selama dia di sini 0, pasti kinotnya akan 0. Jadi di sini ya dia akan jadi 0. Oke. Sedangkan di sini, nah kalau di sini misalnya jadinya 0 kayak tadi 0 ya. Nah, salah ya, 1. Salah guys. Jadi misalnya di sini 1 ya. Karena apapun di sini temannya kalau di sini sudah 0 sesuai dengan kaidah ini pasti di sini 1. Oke. Kalau di sini 1 misalnya. Di sini hasilnya 1. 1 naik ke sini, oke? Nih, 1 ketemu 1 pasti 0. Oke, jadi terpenuhi. Terpenuhi jadinya di sini 0. Oke, terpenuhi. Di sini 0, di sini 1. Sudah. Makanya ini dibilang 1001. Nah, sekarang saya ini ya supaya kalian ngerti. Yang biru-biru itu pasangannya nah saya kasih lihat dulu.
Ini yang pertama. Ini yang kedua ini 0. Ini 1. Oke. Oke, ini 1. Nah, sedangkan yang biru itu saya ganti dulu. Ini 1. Ini 0. Ya, jadi ini yang biru. Nah, sekarang yang ketiga. Pilih yang mana? 00 dulu. Nah, pilih 00 misalnya. Saya ambil 00 atau saya ambil 11 ya. Jadi 00, misalnya saya ambil 00. Saya ganti lagi supaya kalian ngerti. Supaya tahu pasangannya yang mana. Jadi ini saya ambil 0, di sini juga saya ambil 0 ya. Oke, jadi ini 0. Ini. Jadi 0 ya. Jadi ini saya ambil yang ini 00. Nah, kalau 00 ya, 00 itu perhatikan. Kita kan tadi ini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, sekarang saya yang ketiga 00. 00 itu sama-sama 1 karena kalau ambil logika ini ya, pasti di sini 1, di sini 1 ya. Itu enggak mungkin seperti itu, enggak mungkin ki ini. Makanya kita mengambil yang terakhir. Yang terakhir kan yang ini nih. Yang terakhir kan yang ini tak? Nih. Kan ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua. Sehingga untuk inputan yang ketiga dia akan melihat output yang terakhir. Jadi 0 itu ketemu dengan 1. Oke. Di sini. 0 ketemu dengan 1 misalnya ya. Di sini 0 ketemu 1. 0 dikali 1, 0 dikali 1, 0. 0 dibalik tetap 1. Ya. Terus ini. Ya. Jadi ini toh, ini 0, ini 0. Nah, dia mengambil, kita ambilnya yang ini. Ini dengan ini. Ya, misalnya 0 dikali 1, 0 dikali 1, 1. Oh, kayaknya kita jangan ambil yang ini, ambil satu-satu saja dulu. Tapi bisa tahu sih. 0 kali 1, 1 ya. 0 dikali 1, 0 dikali 1, 0. 0 dibalik 1. 0 dibalik 1. Jadi ini. Sedangkan ini 1 dikali 1, ini dulu. Kita ambil yang ini. 0 dengan 1. 0 dibalik jadinya harusnya di sini yang hijau jadi yang 1. Ya, 0 dikali 1, 0 dibalik jadinya 1. Sekarang 1 ke sini. 1 dikali 1, 1 dibalik 0. Dibalik 0. Dibalik 0. Itu. Dibalik 0. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau left silahkan. Jadi ini 1 dengan 0. Ya. Hati-hati, ini kayaknya siapa tahu ada. Nah, kalau 1-1, tunggu. Kalau 1-1, ya. Kalau 1-1, ini. Nah, kalau 1-1, tunggu. Kalau 1-1 di sini, kenapa ini? Agak ganti warnanya supaya kalian ngerti. Nah. Oke, kalau 1-1, nah 1-1 itu kemungkinannya belum tentu, ya. Jadi ini 1-1 nih, 1-1 bisa 0, bisa jadi 1. Jadi kita bisa lihat. Nah, kita ambil yang terakhir, ya misalnya kalau ini
1 ketemu dengan 0. 1 dikali 0, 0. 0 dibalik 1. Nah, terus ini 1 dikali 1, kayaknya ada yang salah ini. Di sini 1, di sini 0. Kayaknya ada yang salah ini. Ini kayaknya yang ini nih. Ini harusnya not ya. Jadi harusnya kayaknya ada yang keadaan stabilnya tuh yang ini. Keadaan stabilnya itu yang ini nih. Yang 2 ini ya. Nah, sedangkan yang tidak boleh itu sepertinya yang ini deh. Ini. Yang 2 ini ya enggak boleh. Itu kalau nen. Tunggu dulu, saya perhatikan ya. Nah, kayak begini. Karena 0 dengan 1 pasti di sini 1 iya 0 cocok. 1 dengan 0 nah cocok. Sekarang kalau 0 dengan 0. Kalau 0 dengan 0 itu sebenarnya dia ini saya salah ya. Sebenarnya kalau 0 dengan 0 itu ini harusnya dia di sini 1 1. Tuh, harusnya dia di sini 1 1. Ini yang enggak bisa ini. Ini yang enggak bisa. Ya, ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Dia keadaannya ini dibilang toggle nih. Karena sesuai kaidah yang tadi, toh sesuai kaidah yang tadi. Kalau ada salah satunya 0, pasti akan 1 1 mau berapapun. Jadi ini saya tadi yang salah. Jadi ini enggak boleh sama ini enggak boleh di kayaknya ini. Ya, jadi itu kalau gerbang nen. Nah, sekarang bagaimana kalau dia gerbang OR? Nah, ini kalau gerbang OR. Nah, ini kalau gerbang OR kayak di tadi ya. Seperti di tadi ya. Jadi kalau gerbang N, nah ini kan tadi kita berlogika kalau salah satunya sudah ada yang 0 pasti akan jadi 1. Makanya kalau dia 00 di sini harusnya di sini 1 1 karena mau apapun, tapi tidak mungkin, tidak bisa begitu ya. Nah, seperti ini juga salah. Nah, ini logika OR. Ya. Sekarang saya menggunakan logika OR ya. Nah, kalau logika OR itu ini bagus. Ya. Logika OR itu nah, begini misalnya A, B, F. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 1 ini penjumlahan. 0 dengan 1 pasti 1. 1 dengan 0, 1. 1 dengan 1, 1. Ini kalau OR. Nah, kalau NOR dibalik saja. Toh 0 tambah 0, 0 dibalik 1. 0 tambah 1, 1 dibalik jadinya 0. 1 tambah 0, 1 dibalik 0. 1 tambah 1, 1 dibalik 0. Jadi kita bisa beranggapan kalau sudah ada salah satu yang 1 pasti 0. Logikanya terbalik tadi. Kalau logika NEN, kalau sudah ada salah satu yang 0, karena kan segala sesuatu yang dikali 0 pasti 0. 0 kalau dibalik pasti 1. Sedangkan kalau logika NOR itu segala sesuatunya ditambah 1 pasti 1. Kalau kita balik, karena ada satunya pasti 0. Makanya sekarang kita bisa mulai dari ini. Jadi usahakan mulai dulu dari sini ya. Mulai dulu semua dari sini. Karena bisa begitu kita membedakan. Nah, sesuai tadi logikanya, kalau ada satunya, ya perhatikan ini 1, lebih-lebih ini 1, pasti akan jadi 0. Makanya kalau di sini misalnya 0, oke, di sini 1, ya 0, 1, ya, nasami pasti di sini akan jadi 0. Ya, tanpa melihat ini apa, key-nya pasti 0. Ya, makanya 0 yang di sini dibawa ke sini, ya. 0 ditambah 0 jadinya 0 dibalik 1. Oke, ketemu ya, ketemu. Jadi key-nya 1, ininya 0. Oke, ketemu untuk kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua itu saya ambil yang ini. Ini 1, ini 0.
Oke, ini 1, ini 0. Jadi, nah sekarang di sini 1, oke, di sini 0. Nah, yang bisa ditentukan yang mana yang 0, yang ini, karena di sini ada satunya, makanya ini kita bisa anggap dia 0. Oke ya, jadi 0. Jadi 0 di sini, ini 0. Nah, 0, 0 turun ke sini. 0 ditambah 0, 0 dibalik 1. Makanya turun di sini 1. Itu. Nah, sekarang kondisi ketiga. Oke, kondisi ketiga saya ke 0, 0. Kondisi ketiga itu saya ke mana? Saya ke 0, 0. Ini 0. Oke. Nah, 00 itu kita tidak bisa tentukan. Kalau temannya 1, dia akan jadi 0. Tapi kalau temannya 0, dia akan jadi 1. Makanya kita mengambil nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya ini, pilih saja salah satu ya, pilih saja salah satu. Tidak boleh kita pilih dua-dua. Nah, sekarang misalnya 0. 0 itu saya mau ketemu 1 di sini. 0 tambah 1, 1 dibalik tetap jadi 0 ya, dibalik tetap jadi 0. Sedangkan ini 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah sama ini. 0 ditambah 0, 0. 0 dibalik jadinya 1. Makanya dia keadaannya no change ya, no change. Tidak ada perubahan. Karena dia sama dengan yang dulunya. Dia sama dengan output sebelumnya. Nah, sedangkan kalau satu-satu itu tadi ya logikanya. Kalau dia satu-satu pasti dia akan jadi 00, tapi ini tidak boleh. Makanya ini dibilang keadaan yang tidak boleh karena tidak mungkin key sama dengan cannot. Ya, seperti itu. Itu tidak mungkin key sama dengan cannot. Oke? Nah, oke, silakan. Sempat ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Memang ini flip-flop agak sedikit ribet ya, apalagi kalau memang kita tidak terlalu mengerti gerbang logika atau logika seperti apa, tapi sebenarnya yang saya mau perlihatkan sama kalian bahwa seperti itu prinsip kerjanya flip-flop. Jadi dia cuma punya dua keadaan stabil. Nah, keadaan ini yang dibilang dia memori karena dia menyimpan, dia mengingat keadaan yang dulu ya. Oke. Tunggu. Saya tulis sebentar. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Semoga kalian tidak tertidur, Ci. Ya. Oke. Seperti itu, tidak apa-apa ya. Jadi itu, flip-flop ya. Flip-flop itu kita keadaan stabilnya itu cuma dua. Cuman keadaan ini yang membuat banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya ini keadaan yang dibilang keadaan memori ya. Ini yang dibilang keadaan memori karena keadaan memori itu dia akan mengingat keadaan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ini dia akan mengingat ini, tapi sebelumnya dia akan mengingat ini. Jadi seperti itu ya, flip-flop. Nah, sekarang saya akan masuk ke macam-macam flip-flop. Nah, macam-macam flip-flop itu, nah kayak flip-flop D ya. Jadi ini tadi RS ya, ini reset dan set. Jadi ini flip-flop yang paling sederhana. Ya, jadi kalau dibilang flip-flop itu kayak gambar bagaimana, Bu? Tuh, ada kayak ini. Siapa sih yang ribut ini? Sabar. Saya ini dulu. Apa itu? Bisa mute dulu ininya. Apa ya? Bisa mute dulu. Apa tadi itu yang ribut? Kayak orang ngapain gitu. Nah, Bu, kepencet. Oke.
Oke, ini ya. Jadi ini adalah gambar rangkaian flip-flop yang paling sederhana. Jadi reset dan set flip-flop itu ya, jadi ini reset ya dan set flip-flop itu yang paling sederhana ya. Berupa apa? Berupa dua gerbang yang satu kakinya itu dilepaskan masuk begini. Jadi ini dimasukkan ke sini, terus ini dimasukkan. Itu yang paling sederhana ya. Sangat-sangat sederhana. Nah, sekarang itu flip-flopnya ini NOR ya. Nah, yang modifikasi dari flip-flop lain itu adalah flip-flop ini D ya, flip-flop D. Nah, kalau D itu cuman punya satu masukan. Kalau R dengan S itu dia punya dua masukan. Kalau si D itu satu, ini saja D ya, flip-flop D. Jadi flip-flop D itu nanti saya perlihatkan ini. Jadi kalau flip-flop flip-flop RS itu begini bentuknya ya. Kalian mungkin nanti bisa lihat. Nah, flip-flop RS itu begini bentuknya. Ada di left wire, ini R, ini S ya. Pekan depan nanti saya perlihatkan ini key, ini keynote. Nah, kalau D satu di saja, D cuma satu ya. D saja begitu. Adapun satu karena clock, ini clock ya. Jadi dia cuma, makanya inputnya itu cuma satu, cuma D ya. Tapi ada ini. Nah, kalau ini cara kerjanya itu coba kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan itu. Nah, jadi D ya. Jadi ini RS flip flop. Sebenarnya ini RS flip flop, tapi saya digabungkan lagi dengan gerbang D. Kondisinya itu kondisinya itu seperti ini. Ya. Nah, ada keadaan di mana D-nya 0, oke. D-nya 0, tapi ada di mana keadaan QN-nya 0 ataupun QN-nya 1. Atau sebaliknya ya. Jadi QN-nya yang tetap 0 tapi D-nya berganti. Nah, misalnya kayak begini. D-nya 0 di sini, kalau D-nya 0 di sini ya, D-nya 0 di sini, itu pasti di sini akan jadi 1. Oke. Nah, di sini akan jadi 0 karena dibalik. Salah. Di sini jadinya juga di sini 0 dibalik jadinya 1. Oke. Nah, tadi logika NAND, apapun di sini 0 ya, 0 di sini pasti akan jadi 1. Di sini belum tentu ya, belum tentu. Di sini pasti akan jadi 0 karena ini clock chip. Di sini 0 dibalik jadinya 1. Di sini 1 dibalik jadinya 0. Nah, perhatikan. Dia mengatakan kalau D-nya 0, ada keadaan di mana QN-nya 0. Kalau QN-nya 0, di sini 0. 0 dengan 0, 0 dikali 0, 0 dibalik 1. 1 dengan 1, ya. 1 dengan 1, 1 dibalik 0. Makanya ini dapat. Ya. QN selanjutnya. Ini memang ribet karena harus mengawang-awang begitu ya, harus mengawang-awang. Cuma memang saya mau kasih lihat cara kerjanya. Nah, sekarang masih 0 di sini ya. Tapi bagaimana kalau QN-nya itu saya ganti, bukan lagi 0, tapi dia jadinya 1, bukan lagi 0 tapi 1. Ini bukan ini. Nah, 1 ke sini. 0 dikali 1 ya. 0 dikali 1 0. Dibalik 1. Oke. 1 dikali 1. Tunggu. Ini. Oh ya, ini. Ininya ya, ini. Jadi D-nya tetap 0 tapi QN-nya saya ubah jadi 1. 1 dikali 1 di sini 0 ya. Di sini 1 dikali 0, 0 dibalik 1. Jadi tetap 1. Di sini 1 dikali 1, 1 dibalik 0. Makanya tetap dia jadinya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau D-nya yang 1? Nah, salah sama ping mo.
D-nya yang 1 ungu. D-nya yang 1, oke. Sekarang D-nya yang 1. Kalau D-nya yang 1, 1 akan dibalik jadinya 0. Oke. Ini 1 ke sini jadinya 0, tapi di sini dibalik jadinya 1. Nah, sekarang kita ini lagi, samakan lagi. Kalau misalnya Qn-nya 0, ini. Qn-nya 0, D-nya 1. Qn-nya 0, di sini turun, di sini turun ya. Di sini jadinya 0. 1 dikali 0, 0. Oke. 1 dikali 0, 0. Dibalik jadinya 1. Tuh. Di sini naik 1. Oke, 1. 0 dikali 1, 0. Dibalik jadinya 1. Ini dia. Ini dengan ini. Ya. Jadi sama aja 1. Nah, yang mau saya perlihatkan sebenarnya, jadi kalau di apa namanya, di flip flop itu ini yang kita mau. Nih, perhatikan, kita menyimpulkan begini. Kalau D-nya 0, oke, D-nya 0 dan Qn-nya 0, oke, Qn-nya 0 itu dia akan menjadi saya berlogika. Kalau D-nya 0, Qn-nya 0, maka selanjutnya sama dengan 0. Sedangkan kalau Qn-nya 1, oh. Oke. Kalau 1 tunggu. Ini sama ya, ini sama. Ini sama. Ini sama. Oke, ini sama. Ini. Oke ya, begini. Kalau jadi flip flop D itu begini logikanya. Flip flop D itu logikanya begini. Jikalau D-nya 1, oke. Jikalau D-nya 1, oke. Jikalau D-nya 1 itu, maka akan ada kemungkinan nggak bisa ke ini karena kalau D itu banyak dipakai di mana, Di? Tunggu dulu. Saya lihat dulu. Saya clear dulu all. Oke, ini yang sama toh, ini yang sama. Perhatikan. Yang sama itu yang ini. Nih. Ini 0, ini sama dengan ini. Oke. Sedangkan ini 1 sama dengan ini. Oke. Nah. Oh, enggak boleh. Oke. Nah. Jadi kalau D-nya 0, D-nya 0, D-nya 0, Qn-nya pasti akan jadi 0, ya. Jadi kalau D-nya 0, Qn-nya pasti akan jadi 0. Tapi kalau D-nya 1, oke, Qn-nya akan jadi 1. Begitu sepertinya. Beda ke sama T, ya. Jadi kalau flip-flop D itu kegunaannya begini. Flip-flop D itu kegunaannya kita mau input output apa, ya. Mau input, jadi kalau di sini 0, jadi kalau di sini 0, pasti di sini akan jadi 0, oke? Sedangkan kalau di sini dia 1, toh pasti juga di sini akan jadi 1. Ya, ini perhatikan ya. Di sini kalau ini 1 dia juga 1, kalau di sini 0 dia juga 0, tidak peduli ininya, ya. Ini tidak peduli. Jadi kita tidak memperdulikan ini. Ya, yang kita mau ya. D itu digunakan input sama dengan output begitu. D-nya 0, 0, D-nya 1, 1, D-nya keadaan selanjutnya, D-nya 0 juga 0, D-nya 1 juga 1. Begini gambarnya. Ya, 1 dengan 1. Seperti itu ya. Memang agak ribet, tapi cobalah kalian, memang bukan sih saya wajib untuk menjelaskan bahwa seperti itu ya, seperti itu. Dari mana dapatnya? Makanya flip flop D itu data ya, makanya kepanjangannya itu data, karena memang data yang masuk itu yang kita mau keluarkan ya. Jadi Qn yang sekarang itu, Qn yang selanjutnya itu ini ya. Jadi kalau ini kan tidak sama, ini 0,
ya. Ini 0, ini 0. Ini yang kita mau ini. Ini kan masih bisa berubah. 1, 0 berubah. Ini 0 juga 1. Ini juga 1, 1. Tapi kalau ini sama Ki. 0 ke 0, 1 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 1. Ya, jadi sama Ki hasilnya. D itu akan menghasilkan keluaran yang akan datang. Ya, terserah QN-nya mau apa. Nah, terus ini yang agak ribet adalah flip-flop ya. Nanti kalian belajar sendiri lah ya. Flip-flop RS. Jadi sering saya bilang D, JK sama T itu adalah pengembangan dari RS flip-flop. Jadi RS flip-flop kalau ini tadi kita tambahkan yang ini. Kita tambahkan 2 gerbang NAND yang inputnya cuma 2, tapi kalau ini inputnya cuma 3 dan masing-masing lagi diumpan balikkan, ya masing-masing lagi diumpan balikkan. Nah, yang paling enak itu T sebenarnya, ya T. Kalau ini siapa namanya? Ini mirip J, ya ini mirip J reset dan change, no change dengan toggle, ya. Jadi 10 11 01 10 ya, jadi 00 itu 1, perhatikan, ini salah. Jadi clock itu 11 semua. Clock itu kayak pulsa biasa, Ji. Clock itu kayak begini dia. Bagaimana kita kalau clock pulsa gini dia clock itu. Ini dia, yang sama nilainya 111. Karena kenapa ini yang tadi dia itu harus dipicu ya, yang pertama dia sama waktu, jadi dia akan 11. Ini dia yang kayaknya dia ini. Ini yang perlu kalian perhatikan di sini. Adalah yang ininya tuh. Nih. Kalau J sama K-nya ya, J sama K-nya, J-nya 0, K-nya 1, Ki yang akan datang akan mengeluarkan 1. Jadi Ki yang nanti itu akan mengeluarkan 1. Jadi pada saat 0, pada saat di sini 1, Ki yang akan datang mengeluarkan 1. Sedangkan kalau 1 0, di sini jadinya 0. Nah, kalau 1 1 itu tidak ada perubahan. Ini yang dibilang memori. Ya, sedangkan kalau yang 00 itu toggle ya. Jadi enggak bisa Ki begitu. Ya, enggak bisa kita ambil. Nah, yang banyak yang saya akan pakai untuk tugasnya kalian itu flip-flop T, tapi tidak mesti kalian gambar ini. Ya, tidak mesti kalian gambar seperti ini. Saya cuma mau langsung kalian bisa implementasikan ya. Misalnya itu ini flip-flop T. Ini adalah flip-flop T. Nah, flip-flop T itu dipakai begini. Jadi T itu sama aja dengan D, ya. Dia cuma satu input, ini dia, ya. T itu cuma sama D, di sini dia. Satu inputnya. T, cuma T saja, ya. Makanya dia cuma punya 0 dan 1. Oke, dia cuma punya 0 dan 1. Nah, perhatikan di sini kita lihat. Kalau dia 0, maka dia tetap QN. Ya, sedangkan kalau dia 1, dia jadinya key not ya. Jadi berubah. Jadi istilahnya itu begini. Kalau dia 0, dia akan tetap jadi QN. Jadi pada saat dia dikasih 0 di sini, input di sini akan mengingat input yang dulu QN. Oke, QN. Tapi kalau dia diberikan di sini 1, dia akan berkebalikan. Jadi otomatis dia berubah ya. Makanya ini dipakai pada saat dia di counter ya, di counter. Makanya 0 0 0 sama aja, dia 0 1 1, oke. 1 0 berubah Ki. Nah, perhatikan ini dibilang berubah. Nah, ini 0, ini 1. Nah, pada saat dia 0 ya, QN-nya 0, Ki yang akan datang juga 0, tidak ada perubahan, oke. Saya kasih lagi 0, QN-nya 1 pada saat ini, Ki yang di depan juga 1 ya, Ki yang akan datang juga 1. Nah, tapi pada saat saya kasih T-nya itu 1, T-nya itu 1, di sini 0, QN-nya 0,
yang akan datangnya berubah jadi 1. Sebaliknya, pada saat saya kasih lagi 1, key yang sekarangnya adalah 1, maka key yang akan datangnya adalah 0. Ini yang kita gunakan untuk pencacah. Ya, kita gunakan untuk pencacah. Ini enak karena sisa 1 sebenarnya. Ya, sisa 1. Nah, misalnya begini, itu flip-flop ya. Kalian harus bisa pahami, mungkin saya akan keluar, mungkin nantilah ya. Kita kan 2 pekan lagi kan final. Ya, saya harap adalah satu yang nempel tentang apa? Tentang flip-flop ya yang kalian. Nah, misalnya nih saya punya pekan depan nanti mungkin saya kasih ininya ya. Jadi ini harusnya memang dicoret-coret ya. Misalnya saya suruh buat kalian pencacah. Pencacah itu 0, 1. Jadi misalnya saya suruh mencacah bilangan dari 0 sampai 5. Jadi harus kalian bisa bilang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya bilang caca bilangan ganjil dari 1 sampai 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi mencaca itu berurut, Ki. Nggak boleh caca Ki bilangan 0 sampai 5. 1, 5, 4, 2. Itu bukan mencaca namanya. Menyebut tapi tidak berurutan ya. Alhamdulillah. Ya sekali nih Mako. Oke, sekarang begini. Jadi mencaca itu kayak begini. 0, 1, 2, 3. 3 kembali lagi ke 0, kembali ke 1, ke 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi pencaca atau counter, ini counter up. Kenapa saya bilang counter up? Karena dia mencaca naik 0, 1, 2, 3. Ada juga yang mencaca turun. Misalnya 10, 9 jadi counter down ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Atau ada juga 0, 1, 2, 3. Nah sekarang perlu kalian ketahui satu flip flop. Jadi misalnya begini ya. Jadi saya share dulu screen. Oke. Share. Nah, saya carikan kalian ini gambar flip flop. Oh jangan, ini mau saja tadi. Mana tadi? Ini tadi. Nah ini toh. Nah satu flip flop begini, oke guys. Nah aduh kelihatan gini. Nah satu flip flop begini di mana kiri sini? Saya nggak mau dia ada di sini. Nah aduh. Satu flip flop begini itu mewakili 2 desimal. Jadi ini dibilang desimal. Jadi dia bisa menghitung 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 jadi 2. Jadi kalau saya bilang hitung 0, 1, 2, 3 itu kita butuh 2 flip flop. Jadi ini menandakan dia bisa menghitung 2. Makanya kalau saya bilang 0, 1, 2, 3 itu saya butuh 2 flip flop. Kalau saya menghitung sampai 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 8, makanya saya butuh 3 flip flop. 2 berpangkat ya, 2 berpangkat. Jadi satu flip flop itu 2 berpangkat begitu. 2 flip flop, 2 berpangkat 2. 3 flip flop, 2 berpangkat 3. Oke, 4 flip flop, 2 berpangkat 4. Jadi 16. Nah, sekarang kita Nah, sekarang saya ke sini. Nah, perhatikan toh. Kan ini jadi 0, 1, 2, 3 ini saya ubah jadi biner 0, 0, 0, 1 itu 1, 1, 0 itu 2, 1, 1 itu 3, kembali lagi ke 0. Nah, sekarang saya kan tadi bilang kita menggunakan 2 flip flop ya. Jadi ada key A, ada key B. Jadi nanti 2 flip flop. Ada key A, ada key B. Oke. Nah.
Ini ya. Jadi ini ya. Jadi ini 0. Ini 00, jadi ini QA, ini QB. Kenapa? Karena dia menggunakan 2 flip-flop. Karena ada 4. Kalau 8, kalau kamu mencacah 0 sampai 7, artinya ada QA, ada QB, ada QC. Kalau 2 sampai 16, ada QA, QB, QC, QD. Ya, karena 2 berpakat. Nah, perhatikan. Keadaan sekarang itu 0. Oke, keadaan sekarangnya itu 0. Ya. Jadi ini binernya 0. Keadaan 0, setelah 0 itu berikutnya akan bertemu sama 1. Begitu. Keadaan sekarangnya 1, ya begini ya. Jadi keadaan sekarangnya 0, akan keadaan berikutnya 1. Ini dibilang namanya diagram state atau diagram keadaan. Keadaan sekarangnya 1, yang akan datangnya pasti 2. Tidak mungkin 3. Oke? Kalau keadaan sekarangnya 2, pasti akan datangnya 3. Kalau keadaan sekarangnya 3, yang akan datangnya 0. Tidak mungkin 2, atau tidak mungkin 3, atau tidak mungkin 1. Jadi gini ya, 0, 0, keadaan berikutnya 1. 0, 1, atau 1 akan menjadi 2. 2 akan menjadi 3, 3 akan menjadi 4, ya salah. 3 akan menjadi 0 kembali, 0 akan menjadi 1 kembali. Jadi sampai di sini sebenarnya kita ya. Jadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, sekarang 0, 0, 0, 1. Nah, bagaimana nanti untuk buat flip-flopnya? Jadi seperti ini ya, saya tambahkan saja di sini. Nah, di sini kita pakai tadi yang apa namanya? Yang flip-flopnya T. Karena saya mau pakai flip-flop T, jadi saya bikin begini nih semua. Ini kan saya baru tahu keluarannya. Ini kan Ki ya. Ki, Ki B, Ki A, ini keluaran ini. Ki B, Ki A. Jadi kita mau memperlihatkan pencacahnya itu seperti ini. Nah, sekarang saya mau tahu bagaimana inputannya. Jadi rangkaian sekuensial itu seperti ini. Jadi kalian kalau ngoding itu kan kalian tahu memang proses atau outputnya seperti apa toh. Jadi misalnya asisten tak suruh Ki, saya mau kamu bisa menampilkan hasil seperti ini. Jadi kita rekayasa ke inputnya seperti apa, hasilnya sudah kelihatan. Nah di sini Ki B, Ki A. Jadi ada 2 hal yang saya bikin seperti itu ya. Ada 2 hal yang saya bikin. Yang saya bikin itu TB sama ya, TB sama TA. Oke, perhatikan. Tempat di sini. Nah, TB itu perhatikan tadi 0 dengan 0 itu ya, kalau 0 dengan 0 tidak ada perubahan, makanya dibilang 0. A dengan 1 itu ada. Jadi makanya 1 ya. Jadi 0 dengan 0 ya, keadaan sekarangnya 0, keadaan berikutnya 0, 0, makanya TB-nya 0 ya, tidak ada perubahan. Tapi kalau di Ki A itu di sini 0, terus ke depannya 1, makanya 1. Begitu terus, ini 0, 1, 1, 1, 0 juga. 1, oke. 1, 1, tidak ada perubahan, makanya di sininya 0, 0, 1, 1, oke. 1, 0, dia 1, karena ada perubahan 1, 0 juga dia 1. Oke. Terus yang ya, jadi sampai situ Ji, karena ini kan ini ya. Ini 00, 01, 02, salah. 00, 01, 10, 11 ya. 11 lagi, 11 lagi ke 00. Enggak ada. Ini sama Ji, diulang. Nah, jadi ini nih yang kita dapatkan inputnya, habis itu nanti disederhanakan pakai Kmap ya. Pakai Kmap. Ini TA, TB sama TC, ini nih yang sebenarnya. Supaya agak ini gini deh. Ini. Aduh, kayak gini ya. Aduh, hilang nih. Nah, ya. Jadi ini yang tadi ini. Ini tadi. Yang ini tadi nih. Yang ini nih. Ini tuh nih. Kalau 0 dia tidak berubah, kalau 1 dia berubah. Makanya
Makanya saya kasih begini, ya 0 dengan 0, 0 dengan 0, TB-nya di sini 0, 0 dengan 1, 1 karena ada perubahan. Setelah itu dia yang akan diinikan, ya. Tadi itu hasilnya, tunggu, saya dulu. Mana tadi hasilnya? Hasilnya itu TB sama TA, ya. Hapus kita tadi. Ini 0, oke. Ini 1. Nah, terus ini 1, ini juga 1. Terus ini 0, ini 1. Terus ini 1, ini 1, ini juga 1. Oke, gitu. Nah, setelah itu ya 0 1 1 1 0 1 1 0 0. Nah, nanti itu kita akan bikin K-map-nya ya. Kita bikin K-map-nya. Misalnya TB. Ini masih panjang. Nantilah saya tambahkan lagi ini. Yang jelas kalian ngerti dulu ininya, diagram ininya ya. Diagramnya dulu. Nanti nanti saya bikin video untuk penggunaan Livewire dengan ini. Nah, tugasnya supaya kalian ngerti ini ya. Nah, jadinya kayak gini nanti ya. Oke. Tugasnya kalian ya. Supaya bisa. Sorry. Nah, tugasnya kalian coba buatlah diagram keadaan ya, dan input flip-flop T jika bilangan yang Anda cacah itu 0 hingga 15. Oke? Nah, jadi bikinnya kayak begini. Jadi kalau 0 sampai 15 pakai berapa ini? Ya. Jadi kalau 0 sampai 15 itu artinya ada 16 angka toh. Jadi kalian menghitung 0 0 1 2 ya. 3 dan seterusnya sampai dengan 15. Jadi ada 16. Ada 16. Kalau 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 sehingga jadinya ada Ki A, oke, ada Ki B, ada Ki C, ada Ki D. Nah, itu dulu yang kalian bikin ya. Jadi bikinkan Kak diagram keadaannya kayak begini, toh Ki A, Ki B, Ki C, Ki D. Jadi waktu ini jangan bikin desimalnya 0 1 2 3 4 5. Nah, sekarang dengan berikutnya tapi ditambah tadi dengan inputnya. Ya, jadi tidak hanya itu, kalian harus juga bikin inputnya TA ya, TB sama TC dengan TD. Itu saja dulu. Ya. Dikumpul pekan depan. Oke, ada pertanyaan di sini?